3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terima kasih kedatangan kalian mewakili setiap kelas siswa di SMA 8 dalam rangka semacam sosialisasi atau informasi bagaimana menghadapi pembelajaran di masa pandemi dan bagaimana sikap dan tindakan kita dalam pembelajaran di masa pandemi. Pada materi yang pertama atau yang akan Pak bahas pertama yaitu tentang menjaga kesehatan, yaitu mematuhi ketat ya, tanpa bahasa di Palembang kita itu tanpa nganyang-nganyang ya, tanpa nganyang-nganyang, tanpa tawar-menawar, tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan itu rutin. Dimanapun kita berada, dalam kondisi terpaksa keluar rumah atau di dalam rumah kita sendiri, kita harus tetap mencuci tangan dengan dengan ketat istilahnya. Kemudian memakai masker. Pak, apakah memakai masker di rumah kita sendiri? Terkadang harus. Kalau ada tamu asing yang tidak serumah dengan kita. Kalau ada tamu asing yang tidak serumah dengan kita, berkunjung dan main di rumah kita, baiknya kita menggunakan masker. Apalagi di luar, di tempat umum seperti ini. Nah, kalau nggak pakai masker susah ngomong. Ya, jadi Pak harus dibuka, terpaksa dibuka. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Selain mencuci tangan memakai masker, jaga jarak. Ya, jaga jarak tetap. Ya. Jadi kalian sudah tahu informasi ini sebenarnya sudah lama, sudah semenjak 6 atau 9 bulan yang lalu mengenai COVID ini. Alhamdulillah kalian tetap ketat menjaganya dan kita semua di ruangan ini masih tetap sehat walafiat ya. Dan tetap harus seperti inilah, tetap menjaga 3M tadi. Nah, itu masalah tentang protokol kesehatan. Dan yang paling penting lagi, kalau memang tidak perlu keluar rumah, kita tidak usah keluar rumah. Kalau memang tidak perlu. Tapi kalau memang harus terpaksa, ya taati kan. Nah, itu masalah protokol kesehatan. Kemudian bagaimana kita menyikapi pembelajaran daring di masa pandemi. SMA Negeri 8 Palembang kemarin berencana di semester genap akan mengadakan pembelajaran secara tatap muka bersyarat. Tetapi doa kita belum terkabul, termasuk doa Pak sendiri. Pak berharap sekali kita tatap muka, belajarnya secara tatap muka. Ya, belajar tatap muka saja kita masih banyak belum begitu memahami pelajaran, apalagi pembelajaran secara daring. Nah itu, jadi sangat kecewa sebenarnya ketika kita tidak jadi atau batal pembelajaran secara tatap muka. Nah, apa yang kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Tetap belajar. Ikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh guru kita atau guru kalian. Karena satu prinsipnya yang mungkin yang ingin sampaikan bahwa ilmu itu bukan untuk orang lain. Ilmu itu untuk diri kita sendiri. Kita sendiri yang mencarinya, kita sendiri yang menggunakannya, dan nantinya pada akhirnya kita sendiri yang akan dapat manfaat dari ilmu yang kita miliki atau kita punya. Pembelajaran dari tidak sepenuhnya yang diberikan oleh guru. Apa yang harus kita lakukan? Mencari tambahan informasi, mencari tambahan ilmu pengetahuan melalui berbagai sumber. Karena jangan berpasrah diri dalam kondisi seperti ini. Siapa tahu kalau bahasa Palembang itu ngejut hilang pandemi ini, dan kalian tidak cukup ilmu. Karena apa? Karena situasi itu sudah berubah kembali. Misalnya
Sekarang ada yang di kelas 11, ada di kelas 12, ada yang di kelas 10. Nah, yang di kelas 12 ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau tes-tes kedinasan lainnya. Nah, kalau kurang ilmu, rasanya nanti tidak bisa bersaing. Ya. Jadi tetap belajar, tetap dijaga semangat belajarnya, jangan sampai mengikuti keadaan yang ada dengan berpikiran saya pasrah. Nah, itu tidak bisa. Ya, tetap. Karena tadi Pak ulang lagi, ilmu itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Mungkin itu mengenai protokol kesehatan harus kalian perhatikan, kemudian mengenai bagaimana pembelajaran secara daring online ini. Ya. Kemudian masalah bagaimana memikirkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar formal, misalnya ekskul. Nah, seperti kalian, ekskul kalian. Ya. Ekskul itu pada saat pandemi ini memang dilarang. Dilarang bukan karena dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan saja, tapi sudah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ada larangan untuk berkegiatan ekskul. Kantin tidak boleh dibuka. Jadi bagaimana Pak kami mengembangkan ekskul kami misalnya? Ya kan kami sangat menyenangi ekskul masing-masing. Ya tetap laksanakan dengan menjaga 3M tadi, ya. Menjaga ketat protokol kesehatan. Jadi tetap itu yang harus kalian lakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan mengenai protokol kesehatan, pembelajaran dari masa pandemi. Mungkin di sini Pak minta tanggapannya untuk sebelum nanti kita tutup. Ada beberapa siswa, ya silakan, siapa namanya? Intan. Ya silakan Intan memberikan pendapat terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan mengenai materi yang baru saja Bapak sampaikan. Yang pertama adalah poin mengenai tentang materi pembelajaran secara daring atau online. Jadi hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pelajaran daring atau online ini cenderung membuat siswanya merasa jenuh, Pak. Itu hal yang pertama. Poin kedua yaitu siswa lebih mementingkan nilai daripada materi yang masuk ke otak, gitu Pak. Sekarang siswa di sini mungkin rata-rata atau hampir seluruhnya lebih mementingkan nilai daripada materi yang sampai kepada otak kita atau mengertinya itu tidak kena, Pak. Gitu. Itu materi pertama. Terus untuk pembelajaran online ini cenderung kalau menurut Intan tidak efektif, Pak. Alasan tidak efektifnya itu pertama, tidak sedikit ada guru-guru yang menyampaikan materinya tanpa dijelaskan, Pak. Cuma memberikan materi yang kami juga tidak ngerti kadang-kadang. Misalkan contoh, ada materi kimia. Kami kan belum paham, apalagi kalau adik-adik yang masih kelas 10, Pak. Materi yang disampaikan oleh guru kadang tidak sesuai dengan materi apa yang akan dikerjakan oleh para siswa-siswi SMA Negeri 8 Palembang, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara menilai siswa dan siswi SMA Negeri 8 Palembang cenderung tergantung kepada seberapa dekatnya kepada materi itu, harus paham, harus pengertian guru pokoknya siswa harus paham. Padahal sejujurnya Pak, kami Intan mewakil ke seluruh siswa, mungkin beberapa siswa lebih mementingkan nilai daripada materi. Olehnya kami juga ngejar ranking untuk SNMPTN. Bener gak? Benar. Itu yang pertama, Pak. Selanjutnya yang kedua, kami kadang ada beberapa dari kami mungkin yang lebih mementingkan materi, Pak. Tapi hasilnya contohnya Intan sendiri, Pak, dari ranking 2 ke 9, Pak. Sakit hati, Pak. Jujur, Pak, Intan dari waktu itu ngejar materi dan akhirnya malah berujung turun rankingnya. Makanya mulai dari sekarang agak kurang Intan memahami materi, Pak. Yang penting nilai gitu. Selanjutnya ialah materi tentang ekskul kami tadi, Pak. Intan sendiri alhamdulillah diamanahkan menjadi waketum KIR tahun ini, Pak, sama Said jadi ketumnya. Jadi buat melaksanakan ekskul, kami lebih ngerancanakan lebih lewat online, Pak, daripada offline karena terlalu beresiko. Jadi kami menggunakan aplikasi kayak Zoom, Google Meet, sama Google Classroom.
Kayak itu lebih efektif menurut kami Pak. Terus materi juga bakal disampaikan. Cara kami ngelakukannya, kami sudah mulai simulasi, alhamdulillah dibantu oleh pembimbing kami. Kami waktu itu ngebuat room Google Meet untuk pembicaranya. Kami undang alumni KIR gitu, Pak. Jadi untuk yang kelas 10, iya benar Pak. Selanjutnya bakal kami lakukan rutin Pak setiap minggunya. Karena seperti yang kata Bapak tadi, siswa harus mencari sumber yang lebih banyak daripada di sekolah. Jadi kami juga berperan sebagai pemberi sumber kepada adik-adik kami dan kepada sesama kami untuk menukar informasi sesama kami tentang pelajaran, materi umum, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kami juga ngadain kayak eksperimental kelas, speaking class, KTI kelas, dan sebagainya Pak. Terakhir yang ingin sampaikan tentang sekolah online ke offline, menurut Intan untuk kondisi sekarang, keadaan sekarang nyaris tidak mungkin Pak. Yang pertama, karena Palembang ini masuk ke dalam zona merah. Yang kedua, sekolah kita masih belum cukup Pak, belum mampu kalau menurut Intan langsung offline, iya tidak bisa Pak. Apalagi kemarin Intan terdengar katanya bakal pakai sistem ganjil genap Pak ya. Walaupun saya itu Intan yakin itu pasti bakal beresiko Pak. Pasti ada kayak 1, 2, 3 yang kena dan bakal menyebar ke sekolah lain, dan sekolah kita bakal dipermasalahkan. Itu Pak. Sekian dari Intan, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya, dia memilih wakil ketua umumnya, mantap ya. Nah jadi mungkin ada lagi Pak lihatin kalau suruh ngomong pasti ngomong dulu karena Pak tahu kualitas kalian. Ya, kok ini Pak tebak-tebakan enggak? Karena orang yang masuk organisasi itu orang yang yakin punya kemampuan dengan dirinya. Nah, cuma dengan mengembangkan ini macam mana? Ya. Kalau ada yang lain silakan. Kalau tidak ada Pak tanggapi sebelum ditutup. Pak sekarang di pemeringkatan untuk LMPTN jalur undangan. Ya, jadi pemeringkatan, jadi di situ hanya 6 mata pelajaran: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau untuk MIPA-nya fisika, kimia, biologi 6 ya. Untuk IPS-nya ekonomi, geografi, sosiologi ya. Hanya 6 untuk pemeringkatan. Dan SMA Negeri 8 Palembang dapat 40% jatah untuk jalur undangan. Artinya kita dari jumlah siswa kita ada 100 orang dari 360 kurang lebih pas 12 ya, pas 3. Jadi 100 orang. Berapa hilangnya? Untuk IPA, salah, kita 360. Kita 7 kelas kali 35. Sekitar 7 kali 3 21. Ya kan satu kelasnya 36 kali 7. Nah, cuma 40% yang dilihat itu. Maka untuk Intan dan kawan-kawan yang lain atau kalian yang lain, bukan berarti Pak suruh pilih-pilih materi mana yang nilainya harus dibesarkan atau mata pelajaran ini harus dibesarkan, yang lain biarkan. Karena perlu matematika, seni budaya abaikan, tidak. Karena di Damodik juga akan diisi semua mata pelajaran. Nah, untuk SMA 8 sebenarnya sudah tradisi yang sangat baik. Kita semua jurusan ada semua, kedokteran, teknik, hukum, semuanya. Bahkan ada yang diterima di luar. Mungkin kita lihat di depan ini sebagai informasi biasa. Karena kelas 12 sudah peningkatan. Untuk ranking tadi sebenarnya di kelas 9 Intan. Iya tuh. Iya, dari 2 ke 9. Tapi nanti secara kumulatif semester 1 sampai semester 5 mungkin masuk di 40%. Jadi jaga itu, dijaga. Ya semuanya, bukan hanya kalian di ruangan ini. Pak mengharap semua siswa itu memang menjaganya, baik nilai maupun ilmu pengetahuan yang harus dimilikinya sebagai manfaat ke depan. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Pak ini kangen loh ngajar. Baik Pak senang pertemuan. Kenapa Pak tidak undang ekskul
menjaga ketat seperti saat ini kan, pakai masker, nanti masuk sekolah, masuk ruangan, masuk lingkungan sekolah cuci tangan, nanti cuci tangan lagi, ya, kemudian di rumah kalau bisa mandi. Apakah kawan-kawan ini yang menularkan? Tidak, kita di luar tadi, pas kita di luar, mungkin tidak sengaja, maka itu masker tetap dipakai. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk sosialisasi dan pertemuannya hari ini. Mungkin sedikit bermanfaat. Untuk nanti kelanjutannya bisa bertanya langsung, nanti ada nomor WA Pak atau dengan guru yang lain. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.